Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, keuangan, asmara, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, di mana informasi itu berdasarkan kartu yang saya pegang. Akan tetapi diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, dan dibalik dari informasi ataupun perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap energi yang kamu miliki, ataupun gambaran terhadap energi yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengambil satu topik apa yang sedang dia rasakan untuk saat ini. Situasi apa, baik secara pemikiran, perasaan, atau dari sisi batin dia. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana ketika diri saya mengambil beberapa kartu tersebut, bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang dimiliki oleh diri kamu dan energi yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita akan sama-sama melihat apa yang sedang dia rasakan untuk saat ini. Nah, guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Situasi apa yang sedang dia rasakan, baik secara pemikiran, perasaan, atau sisi batin yang dia miliki. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan sedang mengarah terhadap sisi pemikiran, di mana sisi pemikiran ini yang saya lihat untuk saat ini suatu kondisi yang hanya bisa berandai-andai, suatu kondisi yang hanya bisa bermimpi, suatu kondisi yang hanya bisa berhayal. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang hanya bisa dihadapkan terhadap situasi kebahagiaan. Akan tetapi ketika seseorang ini dihadapkan terhadap situasi kebahagiaan, justru hal tersebut dia dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Bisa saja untuk saat ini diri kamu melihat diri dia benar-benar bahagia, akan tetapi kebahagiaan tersebut bukan letaknya terhadap sisi batin dia. Sisi batin untuk saat ini yang saya lihat sedang rusak, sedang dihianati, dan sedang diliciki.
Bukan hanya sisi batin yang saya lihat untuk saat ini, sisi perasaan diri dia pun ingin mencari seseorang yang dimana seseorang ini benar-benar bisa memberikan diri dia suatu kenyamanan. Di saat diri dia berdampingan terhadap diri kamu, kamu dirugikan. Akan tetapi ketika diri dia meninggalkan diri kamu dan diri dia mendapatkan suatu ketidaknyamanan, saya melihat manusia yang satu ini tidak terima dengan kondisi tersebut. Apakah manusia ini keturunan Firaun atau memang manusia ini keturunan sultan? Menginginkan segala sesuatu itu harus sesuai dengan keinginan dia. Membuat orang lain berada di dalam situasi yang tidak nyaman, tetapi ketika diri dia tidak mendapatkan suatu kestabilan, dia tidak terima. Ini dia guys, yang saya lihat. Ini dia. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Seven of Clubs. Kemunculan kartu Seven of Clubs ini, terlebih dahulu saya mengarah terhadap sisi energi yang kamu miliki. Seakan-akan kemunculan Seven of Clubs ini terhadap sisi energi kamu. Sebenarnya diri kamu mengharapkan suatu kebahagiaan, tetapi ketika diri kamu mengharapkan situasi kebahagiaan tersebut, kamu akan mendapatkannya. Tetapi dengan syarat diri kamu jangan pernah melihat bagaimana kondisi yang pernah kamu terima di masa lalu. Ketika diri kamu masih mengingat hal tersebut, kamu akan dihadapkan di dalam situasi di dalam kartu pertama ini. Seseorang yang hanya bisa bermimpi, seseorang yang hanya bisa berandai-andai untuk mencapai suatu kebahagiaan, tetapi diri kamu belum mampu move on dari satu energi yang pernah kamu fokuskan. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu Seven of Clubs ini, seakan-akan kartu Seven of Clubs ini berbicara terhadap diri dia. Untuk saat ini keadaan dia benar-benar di dalam situasi yang sangat kacau. Dengan situasi kekacauan itulah diri dia berandai-andai kapan saya mendapatkan suatu kestabilan. Saya tidak tahu apa maksud dari manusia yang pernah kamu fokuskan ini. Benar-benar menjadi bahan pertanyaan saya guys. Dia sudah menikmati rasa kepuasan di luaran sana, dia sudah meninggalkan diri kamu, tetapi ketika diri dia meninggalkan diri kamu, dia tidak mendapatkan suatu kebahagiaan dari energi yang berdampingan terhadap diri dia. Diri dia tidak menerimanya. Luar biasa manusia ini. Memperlakukan orang lain dengan seenaknya, ketika diri dia diperlakukan oleh orang lain, justru dia berontak. Jangan-jangan manusia yang pernah kamu fokuskan ini keturunan Firaun atau keturunan anak sultan. Kedua kartu yang saya pegang ini keadaan yang sedang dia pikirkan sesuai dengan kartu yang saya pegang. Saya hanya mencoba untuk melihat guys, sesuai dengan apa yang ada di isi badan saya. Di luar dari situ, di luar dari kapasitas saya. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Wow, muncul kartu The Lovers. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dengan Libra.
Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi terlebih dahulu saya mengarah terhadap sisi energi yang pernah kamu miliki kepada manusia yang pernah kamu fokuskan. Seakan-akan kemunculan kartu yang saya pegang ini mengarah dan berbicara terhadap situasi di masa lalu. Sebenarnya diri kamu itu memiliki suatu hubungan di mana hubungan itu benar-benar sangat bahagia. Sebenarnya diri kamu memiliki suatu kestabilan di masa lalu, tetapi kestabilan itu terganggu. Sebenarnya diri kamu memiliki suatu kemakmuran dari sisi keuangan di masa lalu, akan tetapi keuangan di masa lalu yang kamu miliki itu sudah diliciki atau memang sudah dihianati oleh manusia tersebut. Ini dia guys, keharmonisan, kebahagiaan, kenyamanan, kestabilan, kemakmuran pernah kamu nikmati. Tetapi ketika diri kamu menikmati hal tersebut, justru pasangan kamu menghadirkan seseorang yang dimana seseorang ini mengambil hal tersebut secara perlahan-lahan, diambil agar diri kamu tidak bahagia. The lovers, perselingkuhan, di mana perselingkuhan itu dilakukan tanpa kamu ketahui, di mana perselingkuhan itu dilakukan secara diam-diam. Di saat diri kamu fokus terhadap pekerjaan kamu, di situ dia memulai hal tersebut. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, untuk saat ini keadaan diri dia, seakan-akan kemunculan kartu The Lovers ini membuat diri dia sedang berandai-andai, membuat diri dia sedang bermimpi untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Bisa saja dalam kategori kemunculan kartu The Lovers ini membuat kehidupan dia tidak nyaman atau menerima suatu kekacauan. Siapa tahu The Lovers ini satu energi yang berdampingan terhadap diri dia hanya untuk menuntut suatu kesempurnaan, di mana kesempurnaan itu bukan berbicara terhadap sisi perasaan, tetapi berbicara terhadap sisi materi. Materi yang berbicara. The Lovers, perselingkuhan. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu The Lovers, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu The Eight of Swords. Kalau saya mengarah terlebih dahulu dari sisi energi kamu dengan kemunculan kartu The Eight of Swords, seakan-akan The Lovers ini yang pernah mengganggu kehidupan kamu, membuat diri kamu merasa di dalam situasi kebuntuan. Bukan hanya situasi kebuntuan, tetapi diri kamu pun mendapatkan suatu rasa tanggung jawab yang harus kamu penuhi. Dengan kata lain, kemunculan kartu The Lovers atau perselingkuhan yang pernah dia lakukan secara diam-diam dari diri kamu membuat semuanya terasa hancur, membuat semuanya terasa kacau. Ya, bisa dibilang untuk saat ini kamu masih menyimpan rasa kehancuran tersebut. Di sisi lain, diri kamu pun seakan-akan mengharapkan situasi yang ingin dia rasakan, kapan dia bisa hancur seperti yang dia berikan terhadap diri kamu. Kamu mengharapkan situasi tersebut. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi yang pernah kamu fokuskan,
Dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan apa yang sedang kamu harapkan terhadap sisi yang pernah kamu terima sedang berbicara terhadap diri dia. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu The Lovers ini sedang mengendalikan diri dia. Kemunculan kartu The Lovers ini membuat kehidupan dia berada di dalam situasi kebuntuan, di mana situasi kebuntuan ini selalu membuat pemikiran dia bermimpi, berhayal, dan berandai-andai. Seandainya saya tidak dipertemukan terhadap pihak ketiga ini, mungkin diri saya akan mendapatkan suatu kebahagiaan dari energi di masa lalu saya. Seandainya saya tidak mempergunakan sisi kebodohan saya ini, meninggalkan energi di masa lalu saya, mungkin saya bisa nyaman, mungkin diri saya bisa bahagia, tetapi saya sudah terlanjur mengikat suatu hubungan yang dimana hubungan ini memberikan diri saya suatu kekacauan. Ini dia guys. Kedua kartu yang sudah kamu harapkan itu sedang berbicara terhadap diri dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow. Muncul seseorang yang memegang beberapa pedang. Kalau saya menarik satu pedang saja dengan kemunculan kartu ini, ada dua arti. Arti pertama, suatu kelicikan. Arti kedua, suatu kemenangan. Di mana kemenangan ini mendapatkan suatu kebahagiaan. Dengan kata lain, The Lovers, The Eight of Swords dengan kartu kelicikan, saya mengategorikannya kemunculan satu energi yang sedang berdampingan terhadap diri dia hanya untuk memanfaatkan sisi kestabilan yang dia miliki. Kemunculan The Lovers ini atau satu energi yang berdampingan terhadap diri dia hanya untuk mengambil suatu kesempurnaan apa yang dia miliki. Bukan berbicara terhadap sisi perasaan, tetapi berbicara terhadap apa yang dia miliki agar bisa dimanfaatkan. Satu energi tersebut melakukan segala cara agar diri dia mendapatkan suatu derajat yang lebih tinggi. Satu energi tersebut meliciki diri dia, tetapi energi manusia yang pernah kamu fokuskan menginginkan suatu kebahagiaan. Ini dia guys, ketiga kartu ini yang sedang dipikirkan oleh manusia tersebut. Terlalu bodoh saya bisa dipertemukan terhadap orang ketiga ini, dimana ketika diri saya dipertemukan terhadap orang ketiga ini justru membuat diri saya berada di dalam situasi kebuntuan dan saya pun diliciki. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu The Eight of Pentacles, dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini kamu bisa melihat sendiri seseorang yang sedang fokus terhadap sisi 6 koin atau terhadap sisi 8 koin. 6 koin sudah selesai dia kerjakan, tinggal 2 koin lagi yang sedang dia fokuskan. Kalau saya menarik 2 koin yang sedang dia fokuskan untuk kedepannya, seakan-akan ada hal yang sedang dia rencanakan, ada hal yang ingin dia kerjakan, dimana ketika diri dia berencana terhadap hal tersebut, apakah posisinya berada dalam sisi keuangan atau memang posisinya berada di dalam situasi perasaan. Kalau saya menarik dari sisi keuangan, bisa saja untuk kedepannya dan untuk saat ini dan untuk kedepannya, sisi keuangan dia benar-benar berada di dalam ketidaknyamanan, di mana situasi ketidaknyamanan itu sudah diliciki oleh pihak ketiga dia, di mana situasi keuangan tersebut benar-benar
sudah berada di dalam situasi kebuntuan yang dibuat oleh the lovers-nya, oleh hubungan ketiga dia. Ini dia guys. Kalau saya menutup ketiga kartu ini, masih mengangkat kartu The Eight of Pentacles, saya melihat ada satu energi yang berdampingan terhadap diri dia untuk kedepannya, fokus terhadap apa yang sedang dia targetkan. Ada satu hal yang sedang difokuskan terhadap satu energi yang berdampingan terhadap diri dia di sini. Kita lihat apa yang sedang dia fokuskan. Wow, luar biasa. Luar biasa muncul kartu ini. Seakan-akan kemunculan kartu yang saya pegang ini menggambarkan situasi terhadap satu energi tersebut untuk kedepannya, hanya untuk mendapatkan suatu derajat yang dimana derajat itu bisa diakui, hanya untuk mendapatkan suatu kestabilan di mana kestabilan itu benar-benar membuat hidup dia berubah. Dengan kata lain, satu energi itu ingin mendapatkannya. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini untuk kedepannya, saya melihat ada situasi yang akan membuat diri dia merenungi, atau ada muncul kata penyesalan nanti guys. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Two of Cups. Terjawab sudah. Dengan kemunculan kartu The Two of Cups, kartu yang berbicara terhadap sisi pertemuan, kemungkinan kartu terakhir ini berbicara untuk kedepannya. Dari kedua belah pihak akan ada satu energi yang akan berusaha untuk melakukan suatu komunikasi terhadap orang lain, di mana komunikasi itu apakah untuk saat ini sudah terjalin atau memang sedang difokuskan terhadap satu energi tersebut. Untuk saat ini benar-benar sedang merasakan situasi nyaman guys. Nyaman. Dari beberapa kartu yang saya pegang ini, saya menarik satu kesimpulan cukup sederhana dan cukup simpel. Situasi apa yang sedang dia pikirkan untuk saat ini? The Lovers membuat diri dia merasa buntu. The Lovers membuat diri dia merasa dilecehkan. The Lovers sedang melakukan suatu komunikasi secara intens terhadap energi di luar dari manusia tersebut. The Lovers ini menginginkan suatu derajat yang bisa dibanggakan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.